Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta segenap pemirsa TV One yang saya cintai. Di mana saja di dunia ini, kehancuran suatu bangsa selalu dimulai dari kehancuran moral, kehancuran akhlak, terutama moral generasi mudanya. Oleh sebab itu, Islam datang untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Oleh sebab itu, para pendiri Indonesia juga mengamanatkan lewat lagu kebangsaan kita itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu, baru badannya. Kalau badannya saja yang dibangun, fisiknya saja yang diperbaiki, jiwanya tidak dibangun, cepat atau lamban negara seperti itu akan seperti rumah sakit. Ibu tahu rumah sakit? Tahu rumah sakit? Bagus enggak? Bagus. Mahal enggak? Mahal. Bersih enggak? Bersih. Apa isinya? Orang sakit. Kita enggak kepengen Indonesia kita ini jadi negara rumah sakit. Jalan berhotmik licin, gedung bertingkat, pertamanan serba teratur, air mancur di mana-mana. Tapi manusianya bejat, manusianya rusak akhlak. Itu menuju rumah sakit. Yang mau tinggal di rumah sakit itu pun terpaksa karena dirawat. Orang normal nggak mau tinggal di rumah sakit itu. Karena itu kita bangsa ini harus punya filter. Ini era kebebasan, ini abad informasi, ini era infotainment. Orang pandai bikin bungkusan. Bu, dulu kan ada lagu tuh, madu di tangan kananmu, racun di tangan. Kalau ini situasinya itu mah normal. Transparan, nggak susah milih, madu di kanan, racun di kiri, alamat jelas. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman kita sekarang sering nggak jelas madu di mana, racun di mana. Malah lebih celaka sekarang, banyak racun bermerek madu. Orang pinter ngebungkus. Bu, Ibu kalau ada madu, ada racun, Ibu pilih di madu apa di racun? Salah pertanyaannya, salah. Pertanyaannya salah. Nah, filter kita adalah agama. Anak-anak kita sekarang kan dijejali hal-hal yang belum waktunya dia tahu dan dominan. Kita didik anak-anak kita kerja keras, peras keringat, banting tulang. Sementara media manjain, raihlah hadiah 300 mobil Mercy S-Class. Mendadak kaya, mendadak terkenal, mendadak. Kita didik anak-anak kita jadi instan. Nah, perlu filternya agama. Agama diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Jelas, Bu? Apaan? Maaf Pak, kalau Bapak kan tenang CS. Nih kalau nggak diajak ngobrol sendirian soalnya nih. Nah, lalu kepada siapa kita harus berakhlak? Nah, kita ini harus berakhlak kepada 3. Pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. Ini yang paling penting, Pak. Sebelum Rasul datang, manusia kan nggak punya akhlak kepada Allah. Pohon disembah, matahari disembah, gunung disembah. Itu cerminan rusaknya akhlak kepada Allah.
akhlak kepada Allah membias dalam saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu labelnya. Isinya, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan memberikan cinta sepenuhnya kecuali hanya kepada Allah. Ya, udah mulai masuk ke arah cinta kepada Allah. Bu, bahwa cinta kita cinta kepada jabatan wajar. Nggak apa-apa, wajar orang cinta jabatan, boleh kok. Asal jangan jadi tujuan. Kalau jabatan itu tujuan, celaka. Orang kalau tujuannya jadi presiden, begitu jadi presiden berhenti dah, kagak ngapa-ngapain. Kenapa? Tujuan udah tercapai. Kalau orang cita-citanya jadi menteri, begitu jadi menteri, kagak ngapa-ngapain. Kenapa? Tujuan udah tercapai. Jabatan cuman alat. Tujuannya berbakti kepada bangsa dan negara, mengabdi kepada Allah Subhanahu. Kalau dijadiin tujuan, celaka. Akhirnya begitu tujuan tercapai, selesai sampai di situ. Nah, kita rakyat bukan saja berharap tapi berdoa. Mudah-mudahan anggota DPR baru dan menteri kabinet yang lagi digodok nih, menteri baru, kiranya nanti bisa benar-benar bekerja sesuai dengan harapan rakyat. Amin. Bapak Ibu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Biar hidup ini pahit, asal engkau bersikap manis kepadaku ya Allah. Walaitaka tardha wal anamu ghadibu, biar orang pada kesel asal engkau ridho ya Allah. Orang merdeka namanya. Orang yang punya kedamaian batin, ketentraman jiwa. Orang yang cuma mengharap ridho Allah tuh orang merdeka.